Hey guys, apa kabar? Gue hari ini pengen ngobrol santai bareng lu semua tentang sesuatu yang sering bikin orang mikir dua kali. Investasi. Judulnya nih, modal awal 100.000? Bisa. Ini cara memulai investasi yang tepat untuk pemula. Ya, lu nggak salah dengar. Gue bakal jelasin gimana caranya mulai investasi cuma dengan duit segitu, tanpa ribet dan pastinya aman buat yang baru banget di dunia ini. Gue bakal ceritain kayak lagi ngopi bareng temen ya. Jadi duduk santai, ambil kopi atau teh lu, dan yuk kita mulai. Pertama-tama, gue mau tanya, lu pernah nggak ngerasa, gue pengen investasi, tapi modal gue cuma recehan doang? Atau mungkin lu mikir investasi itu cuma buat orang kaya yang punya duit miliaran? Nah, itu mitos besar guys. Gue sendiri dulu juga gitu. Tapi setelah belajar sedikit, ternyata dengan 100.000 aja, lu bisa mulai. Kenapa gue bilang gini? Karena berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, investasi itu nggak harus langsung gede. Mereka bilang di situs sikapiuangmu.ojk.go.id bahwa pemula bisa mulai dari instrumen yang rendah resiko dan modal kecil, seperti reksadana. OJK ini lembaga resmi pemerintah yang ngawasin semua urusan keuangan, jadi info mereka bisa dipercaya banget. Oke, sebelum kita dalamin lebih jauh, gue mau jelasin dulu kenapa sih investasi itu penting banget, terutama buat kita yang masih muda atau lagi mulai karir. Bayangin nih, lu kerja keras setiap hari, dapat gaji. Tapi kalau cuma disimpan di tabungan biasa, nilainya bisa kemakan inflasi. Inflasi itu kayak hantu yang bikin duit lu menyusut nilainya seiring waktu. Misalnya, tahun lalu harga kopi susu 15.000, sekarang naik jadi 20.000. Nah, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, inflasi di Indonesia rata-rata sekitar 3-5% per tahun. Jadi kalau lu nggak investasi, duit lu bakal hilang pelan-pelan. Tapi kalau lu investasi, duit itu bisa berkembang, bahkan ngalahin inflasi. Contohnya, reksadana saham bisa kasih return rata-rata 10-15% per tahun berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia atau BEI di idx.co.id. Gue ambil info ini dari laporan tahunan mereka tahun 2024-2025 yang nunjukin pasar saham Indonesia lagi tumbuh pesat. Nah, lu pasti penasaran. Gue terus gimana kalau gue cuma punya 100.000? Apa cukup? Jawabannya bisa banget. Gue bakal bagi jadi beberapa cara dan gue pilih yang paling cocok buat pemula. Pertama, kita bahas reksadana. Ini kayak keranjang investasi yang diisi sama duit dari banyak orang, terus dikelola sama ahli yang disebut manajer investasi. Lu nggak perlu mikir sendiri mau beli saham apa atau obligasi apa. Mereka yang urus. Modal minimalnya, banyak app yang mulai dari 10.000 aja guys. Misalnya, di app Bibit atau Ajaib, lu bisa mulai dengan 100.000 dan pilih reksadana pasar uang yang rendah resiko menurut review di CNBC Indonesia tahun 2025. Bibit jadi salah satu app terbaik buat pemula, karena fiturnya mudah dan edukasinya lengkap. Gue sendiri nyoba, dan beneran santai banget. Lu tinggal transfer, pilih produk, dan pantau via app. Gimana caranya mulai? Simple. Pertama, download app reksadana yang terdaftar di OJK, seperti Bibit, Bareksa, atau Ajaib. Daftar pakai e-KTP lu, verifikasi, terus top up rekening investasi lu. Lu bisa pilih reksadana jenis apa, pasar uang buat yang aman, campuran buat yang mau sedikit resiko, atau saham buat potensi untung lebih gede. Contoh nih, kalau lu taruh 100.000 di reksadana saham, dalam setahun bisa tumbuh jadi 110-120.000, tergantung pasar. Tapi ingat, ini bukan janji ya, pasar bisa naik turun. Dari data Infovesta, indeks reksadana saham Indonesia rata-rata return 12% per tahun sejak 2020. Itu sumber terpercaya dari Asosiasi Manajer Investasi. Selanjutnya, kalau lu mau lebih petualang sedikit, coba investasi saham langsung. Dulu orang mikir saham butuh modal jutaan, tapi sekarang nggak lagi. BEI bilang di situs mereka, minimal beli saham cuma satu lot, yang harganya bisa mulai dari 50-100 rupiah per saham. Jadi dengan 100.000, lu bisa beli beberapa saham blue chip, kayak Bank BCA atau Telkom. Cara mulai? Buka akun sekuritas via app seperti Stockbit atau Ajaib Sekuritas. Mereka punya fitur simulasi dulu buat latihan.
Menurut Mirai Aset Sekuritas di blog mereka tahun 2025, app seperti Mistok cocok buat pemula karena biaya transaksi rendah dan ada edukasi gratis. Gue saranin lu belajar analisis sederhana, lihat laporan keuangan perusahaan atau ikutin berita ekonomi. Misalnya kalau perusahaan lagi untung besar, sahamnya bisa naik. Tapi hati-hati, saham bisa rugi juga kalau pasar lagi jelek. Oh ya, jangan lupa emas atau logam mulia. Ini klasik banget guys. Dengan 100.000, lu bisa beli emas digital via app seperti Peluang atau Pegadaian Digital. Emas itu aman dari inflasi dan harganya cenderung naik jangka panjang. Berdasarkan data dari Antam, harga emas naik rata-rata 8-10% per tahun. Lu tinggal beli fraksi kecil, nggak perlu beli batangan gede. Atau kalau lu suka yang modern, coba kripto via app Pintu atau Reku. Tapi ini lebih beresiko ya. Modal 100.000 bisa beli Bitcoin atau Ethereum sedikit. Menurut CoinGecko, kripto bisa kasih return tinggi, tapi bisa anjlok juga. Gue saranin cuma 10% dari modal lu aja buat ini, biar aman. Sekarang, langkah-langkah praktis buat lu mulai hari ini. Pertama, edukasi diri lu. Baca buku seperti Investasi Saham untuk Pemula atau ikutin channel YouTube seperti Felicia Putri atau channel resmi OJK. Kedua, tentuin tujuan lu, mau buat beli rumah, pensiun, atau cuma nabung. Ketiga, buka rekening bank yang terkoneksi dengan app investasi seperti BCA atau Mandiri, biar transfer mudah. Keempat, mulai kecil dan konsisten. Sisihkan 100.000 per bulan. Itu namanya dollar cost averaging. Beli rutin biar rata-rata harganya bagus. Kelima, pantau tapi jangan sering-sering biar nggak stres. Dan yang penting, diversifikasi. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Campur reksadana, saham, dan emas. Guys, investasi itu ada resikonya ya. Nggak ada yang namanya untung mulu tanpa rugi. Resiko terbesar buat pemula adalah penipuan atau skema Ponzi. Makanya, selalu cek app atau platform di ojk.go.id. Pastiin mereka terdaftar. Misalnya, Bibit dan Ajaib sudah OJK approve. Kalau rugi, jangan panik. Pasar saham Indonesia pernah turun 30% pas pandemi, tapi balik naik 50% setelahnya, berdasarkan data dari BEI. Tips gue, mulai dengan uang yang lu rela hilang, belajar dari kesalahan, dan jangan ikut-ikutan temen tanpa riset. Cerita sedikit nih, gue punya temen yang mulai investasi 50.000 per bulan di reksadana tahun 2020. Sekarang setelah 5 tahun, duitnya udah jadi jutaan. Bukan karena dia jenius, tapi karena konsisten. Lu juga bisa, asal sabar. Dari survei oleh Julo di blog mereka tahun 2025, 70% pemula yang mulai kecil bisa capai tujuan finansial dalam 3-5 tahun. Oke, gue rasa udah cukup panjang nih obrolan kita. Sekarang, kesimpulan. Modal 100.000 bukan alasan buat nggak mulai investasi. Lu bisa pilih reksadana buat yang santai, saham buat yang mau tantangan, atau emas buat yang aman. Yang penting, edukasi diri, pilih platform terpercaya seperti Bibit atau Ajaib, dan konsisten. Ingat, investasi itu maraton, bukan sprint. Gue yakin lu bisa guys. Kalau ada pertanyaan, komentar aja di bawah. Terima kasih udah dengerin, sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Stay smart with your money.